Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses ruqyah yang dilakukan sekelompok orang pada seorang wanita yang diduga kerasukan setan. Setelah punggungnya mengeluarkan darah, seorang tetua terlihat memberikan wanita ini cermin. Kira-kira setan apa yang merasuki wanita ini? Singkat waktu, scene beralih pada seorang pria bernama Francisco yang sedang mengajak pacarnya bernama Emma. Jadi Emma ini memiliki putri yang bernama Sophia, di mana Francisco di sini akan pergi ke kampung halamannya untuk mengenalkan Emma pada orang tuanya. Dan rencananya Emma dan Francisco akan melangsungkan pernikahan. Sesampainya di rumah ibu Francisco, mereka langsung disambut oleh seorang pembantu bernama Sabrina. Lantas setelah mengenalkan calon keluarganya, Francisco langsung mengajak mereka masuk. Namun sesaat kemudian, Sophia pun tak bisa menahan hasrat keponya saat mendengar suara tangisan di rumah tersebut. Melihat itu, Emma pun meminta Sophia jangan usil. Hingga saat mereka akan masuk ke kamar, Francisco yang ingin berduaan dengan Emma meminta Sophia untuk tidur sendirian di kamar yang sudah ia siapkan. Di sini Sophia pun paham dan Sophia pun tidak bisa menolak. Beberapa saat kemudian, ibu Francisco yang bernama Teresa terlihat menyambut hangat Emma dan Sophia yang akan menjadi calon keluarganya. Lantas Francisco pun memberitahu jika ibunya ini merupakan seorang tabib sakti yang sangat terkenal di desa ini. Singkat cerita, Teresa pun terlihat mengundang para tetangga untuk makan bersama sekaligus merayakan kabar bahagia yang mana sebentar lagi putranya yang akan menikah. Namun saat doa bersama dimulai, Emma pun heran saat mendengar doa tersebut sangat asing di telinganya. Seolah mereka memiliki agama sendiri untuk diyakini. Hingga saat Sophia penasaran, Teresa pun memberitahu jika doa barusan merupakan doa khusus yang biasa warga sini lakukan untuk mengucap rasa syukur. Lantas Francisco langsung mengajak mereka bersulang untuk mencairkan suasana. Seusai makan siang, Sophia yang senang bermain dengan si anjing langsung mengejarnya ke dalam hutan. Di sini Sophia pun syok parah saat melihat banyak pohon tumbang yang dicabuti dari akarnya. Hingga sesaat kemudian, Sophia pun merasa aneh saat melihat si anjing yang terus menggonggong ke arah pohon yang besar. Melihat gantungan aneh di atas pohon itu, entah kenapa Sophia seakan tertarik untuk mengambilnya. Tapi di saat itu pula Francisco yang datang langsung mengajak Sophia untuk pulang. Terlebih ini cukup berbahaya bagi para anak kecil. Di malam harinya, Teresa pun menanyakan alasan Emma memilih Francisco untuk menjadikan calon suaminya. Lantas dengan penuh keyakinan, Emma mengungkapkan jika Francisco memiliki jiwa seorang ayah yang bisa membimbing Sophia. Hingga dirasa sudah larut malam, Francisco meminta Sophia untuk segera tidur. Setibanya di kamar, Emma yang melihat tubuh Francisco tiba-tiba mengajaknya untuk enak-enak. Saat akan melakukan enak-enak, di sini Emma melihat ada seseorang yang mengintipnya. Meskipun nanggung, namun Emma takut jika yang mengintip adalah Sophia. Dirasa Emma halu, Francisco yang sudah tidak tahan mengajak Emma untuk lanjut. Saat orang tuanya kembali bertarung, Sophia yang terbangun langsung panik saat mendengar suara aneh dari kolong kasur. Baru saja kembali nyelup, Emma langsung kaget dan mengecek putrinya yang berteriak kesakitan. Di tengah keheranan, Emma berusaha mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya di sini Sophia tergigit oleh laba-laba besar. Hingga setelah laba-laba itu diinjak, Teresa dan Sabrina langsung membawa salep yang akan mengobati luka Sophia. Teresa pun meminta mereka untuk jangan khawatir karena salep ini sudah cukup untuk menetralkan bisa laba-laba itu. Di keesokan harinya, Emma yang baru bangun seketika heran saat melihat Teresa memasuki buntelan aneh ke dalam saku Sophia. Sesaat kemudian, Sophia yang penasaran terlihat membuka buntelan pemberian Teresa tersebut. Dan ternyata isinya berisi tulang-tulang aneh dan benda-benda aneh.
kembali pada Emma yang akan pergi keluar. Ia pun kepo saat mendengar suara bacaan mantra dari sebuah ruangan. Sontak Emma pun panik saat melihat Sophia sedang menjalani ritual aneh. Lantas Teresa mengungkapkan jika ritual ini hanya untuk mengobati Sophia dari gigitan laba-laba tersebut. Saat Sophia dibacoti, ia yang merasa ritual tersebut hanya demi kebaikannya langsung merasa kesal pada sikap ibunya Sophia. Io da piccolo ci sono cresciuto. Singkat waktu, saat Sophia menenangkan diri di bawah pohon besar, ia pun heran saat melihat si anjing yang tiba-tiba menggonggong. Betapa kagetnya Sophia saat melihat cewek berdaster putih yang muncul di balik pohon. Melihat putrinya yang ketakutan, Emma yang merasakan aura aneh langsung mengajaknya pulang. Sepulang ke rumah, Emma pun kepo saat mendengar suara aneh dari basement. Melihat Teresa yang datang, Emma langsung menanyakan bungkusan aneh yang Teresa berikan pada Sophia. Teresa pun mengungkapkan jika itu merupakan jimat pelindung agar Sophia terhindar dari gangguan roh jahat. Tapi seperti biasa, Emma tidak mempercayai perkara gaib. Di malam harinya, Emma pun heran saat melihat tingkah Sophia yang aneh sambil menatap ke arah langit-langit. Svegliati. Che succede? Non lo so, si sta... Sontak Emma pun syok parah saat melihat Sophia menggaruk tangannya sampai terluka. Dan betapa syoknya mereka saat bekas luka gigitan itu terlihat semakin parah. Di keesokan harinya, Sophia akhirnya dibawa ke dokter. Namun setelah dicek, ini hanyalah reaksi alergi bekas gigitan laba-laba tersebut. Lantas ia pun hanya memberikan obat biasa saja. Namun sepulangnya dari dokter, Sophia kembali mengalami sakit yang tidak wajar. Di malam harinya, Teresa memberitahu jika sakit Sophia bukanlah sakit biasa dan harus segera melakukan ritual untuk menyembuhkan Sophia, di mana ia khawatir gigitan laba-laba tempo hari merupakan media santet yang dikirim oleh seseorang. Tapi jelas saja Emma tidak percaya hal tersebut. Sementara di kamar, Sophia kembali mengalami sesuatu yang aneh. Dan benar saja, ternyata selama ini Sophia terkena santet. Tak sampai di situ saja, Francisco pun merasa ngeri saat menemukan ranting pohon yang diikat menggunakan rambut Sophia. Di tengah keanehan yang terjadi, Teresa pun yakin jika hal tersebut merupakan kiriman santet dari seseorang wanita bernama Ada Rose. Kira-kira siapa wanita bernama Ada Rose ini? Beberapa saat kemudian, Francisco akhirnya berkata jujur jika Rose ini merupakan mantan pacarnya yang sakit parah saat mengandung benih hasil darinya, di mana si ibu yang melakukan pengobatan gagal menyelamatkan bayi yang dikandung Rose. Dan semenjak saat itu, Rose dikabarkan mempelajari ilmu hitam untuk menyantet keluarganya. Dan sampai saat ini, Rose menghilang entah kemana. Kemudian Teresa kembali mempertegas jika laba-laba yang menggigit Sophia merupakan media santet yang Rose kirim untuk menuntaskan dendamnya, di mana mungkin saja Rose merasa iri saat melihat Francisco menyayangi Sophia seperti anaknya sendiri. Mendengar hal itu sontak membuat Emma emosi. Terlebih saat ini ia dan Sophia harus terseret pada permasalahan keluarga Francisco. Dikarenakan Emma emosi, Emma langsung mengurung mereka dan bergegas membawa Sophia kabur. Tapi di tengah perjalanan seketika, Emma pun panik saat melihat Sophia kembali mengalami sakit yang parah.
Di sini Emma pun harus mengalami kecelakaan. Sesaat kemudian, Emma pun panik saat melihat Sophia sudah hilang. Hingga saat Francisco datang, Emma pun menyesal telah membawa Sophia kabur. Terlebih, kini Sophia telah menghilang. Singkat cerita, saat Emma siuman, Teresa berusaha menenangkan Emma karena saat ini Francisco sedang berusaha mencari Sophia. Lantas agar semuanya jelas, Teresa pun menceritakan ruqyah yang ia lakukan pada Rose 10 tahun yang lalu. Dirasa tak ada yang perlu dirahasiakan lagi, Teresa memberitahu jika keguguran yang dialami Rose sebenarnya merupakan ulah Francisco yang merasa belum siap memiliki anak. Hingga Francisco malah bersekutu dengan iblis untuk melakukan abrasi gaib dengan cara disantet. Hingga hal itu berujung petaka setelah iblis yang Francisco panggil bersemayam di tubuh Rose. Mendengar hal itu sontak membuat Emma panik. Terlebih dirinya menyadari hal buruk akan terjadi pada Sophia. Hingga di tengah kepanikan, Teresa mengajak Emma untuk melakukan ritual meraga sukma guna melacak keberadaan Sophia. Sementara di sisi lain, Francisco yang melakukan pencarian seketika terpengaruh saat melihat sosok Rose yang muncul dari kegelapan. Hingga sesaat kemudian, Francisco yang berusaha menebus dosa-dosanya langsung mengikuti kemana Rose pergi. Setelah menunjukkan keberadaan Sophia, Rose yang masih memiliki rasa sayang terlebih berusaha menggoda Francisco. Sontak Francisco pun kaget saat Rose menciumnya. Kembali pada Sabrina dan Teresa, mereka pun langsung melakukan ritual untuk melacak keberadaan Sophia. Setelah berhasil meraga sukma, Emma pun merasa ngeri saat melihat wajah mengerikan Rose. Di tengah kepanikan, Emma yang merasa Rose menyadari keberadaannya berusaha untuk menyadarkan Francisco. Saat Emma tersadar, ia memberitahu jika saat ini Sophia dan Francisco sedang terkapar di dalam goa. Kembali pada Francisco, di tengah keadaan genting, Francisco berusaha menghentikan ritual tersebut. Setelah berhasil menghabisi Rose, Francisco bergegas menyadarkan Sophia. Akan tetapi, apakah Francisco akan baik-baik saja? Singkat cerita, setelah mengetahui tempat persembunyian Rose, Teresa dan Emma langsung OTW mendatangi goa yang dimaksud. Meski kondisinya memprihatinkan, Emma pun merasa lega saat berhasil menemukan keberadaan Sophia. Namun, Teresa pun lemas saat melihat putranya tidak ada di dalam goa ini. Sekembalinya ke rumah, mereka bergegas melakukan ritual pembersihan pada luka gigitan laba-laba yang kini sudah seperti bisul kronis. Seketika mereka pun panik saat si iblis menjadikan Sophia sebagai inang. Di tengah keanehan yang terjadi, Sabrina yang akan pergi mengecek situasi langsung memberikan gunting pada Emma. Setelah menutup pintu rumah, Sabrina pun panik saat merasakan aura negatif. Sungguh naas, Sabrina si pembantu setia pun tewas dihabisi Rose. Sementara itu, setelah berhasil menampung darah Sophia, Teresa meminta Emma untuk memberikannya sedikit darahnya guna menangkal santet tersebut. Akan tetapi, Teresa pun syok parah saat melihat Emma kerasukan. Di tengah kengerian yang terjadi, Teresa pun panik saat mendengar suara mantra yang dibacakan oleh Rose. Untung saja darah Emma berhasil menyatu dengan darah Sophia hingga santet ini bisa dipatahkan. Namun di tengah rasa syok, Sophia pun panik saat melihat Rose datang mendekat. Tepat pada waktunya, dengan tekad yang kuat, Emma berhasil siuman dan menyelamatkan putrinya. Hingga kini, Rose pun tewas meski dirinya masih menyimpan rasa dendam. Setelah Rose mati, si iblis menjadikan tubuh Francisco sebagai inang yang baru. Apakah teror iblis ini akan berlanjut?